sedang gila. Bapak punya mentor bisa saya ambil? Enggak, katanya disuruh orang. Gila sih, ini parah banget. Kemarin orang drama yuk ya? Halo guys. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami yang kecil tapi pembahasannya enggak. Jadi sebelum kita masuk ke podcast kami, pasti kita harus kenalan dulu dong. Jadi perkenalan dimulai dari Perkenalkan, aku Yeskia Pinati Putra, absen 34. Perkenalkan, aku Vanilo Christian, biasa dipanggil Vale, nomor absen 31. Aku Brigita Rawong, aku absen 6. Aku Yana Dimati, nomor absen 21. Perkenalkan, saya Ken Rich Mulyawan, absen 20. Aku Rizman Matthew, absen 15. Jadi langsung aja. Topik yang kita bahas adalah KB. Keluarga berencana. Berencana. Jadi kan di Indonesia ini banyak banget ya teman-teman yang menerapkan sistem KB ini. Nah, pada penasaran kan gimana sih KB itu dan gimana sejarahnya? Jadi langsung aja kita bahas. Nah, kalian tahu gak sih awal KB itu gimana? Gimana tuh ceritanya? coba? Jadi awalnya itu gerakan KB dunia ini dipelopori oleh Margaret Higgins Sanger pada tahun 1916 di Amerika Serikat. Nah, beliau ini adalah seorang perawat dan aktivis yang diperkenalkan dengan istilah birth control. Itu artinya itu adalah pengendalian kelahiran. Sehingga membuka klinik KB pertama di Brooklyn yaitu di Amerika dan mengampanyekan pentingnya pendidikan seksual serta kesehatan reproduksi. Nah, kemudian pada tahun 1952 ia mendirikan organisasi internasional yang dinamakan IPPF, yaitu International Planned Parenthood Federation. Nah, itu menjadi salah satu lembaga KB terbesar di dunia sampai sekarang. Wih, info bagus banget tuh. Nah, berdasarkan hasil riset yang aku telusuri, yang aku tahu tuh program KB mulai kami dibahas pada abad tahun 20-an. Nah, kenapa sih mulai dibahas pada abad tahun 20-an? Nah, itu karena satu, yaitu masalah ledakan jumlah penduduk yang banyak sekali. Dan pada saat itu juga banyak negara yang sedang mengalami kesulitan dalam bidang pangan, kesehatan, dan pekerjaan. Nah ya, betul sekali. Jadi kalian tahu nggak sih, kalau dulu itu ada organisasi namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat mendukung program KB ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Nah, jadi ini bukannya mau batasin jumlah penduduk, bukan hanya mau batasin penduduk, tapi ini tuh juga mengatur jumlah anak sesuai kemampuan supaya kualitas hidup mereka itu juga ditingkatkan. Bener sih, kan pada saat itu kan ekonomi lagi jeleknya. Nah, kalau KB ini itu bisa susah banget kalau ada KB ini. Ya sih benar. Terus tahu nggak sih kalau KB ini masuk ke Indonesia tuh sejak tahun 1950-an loh. Sumpah. Iya, dan Wow. itu tuh pertama tuh didukung para ahli kandungan yang ingin menurunkan angka kematian dan kematian ibu dan bayi, karena pada saat itu banyak banget kasus-kasus yang kayak mereka tuh kebanyak banget punya anak gitu loh. Oke. Ya, terus jadi kemudian pada 1957 setahu aku itu tuh berdiri perkumpulan keluarga berencana Indonesia yang tadi disebut PKBI, tapi pada saat itu tuh kegiatannya terhambat karena adanya aturan KUHP yang melarang pembatasan penyebaran gagasan kontrasepsi itu. Nah, jadi PKB itu dibentuk oleh sekumpulan dokter, kemudian ada aktivis kesehatan juga, dan kemudian ada orang-orang yang peduli dengan kesehatan keluarga. Nah, jadi itu mereka itu buat mengajak, buat sadar bahwa itu kalau punya anak itu seperlunya saja, bukan asal ya udah jalanin saja. Oh, jadi gitu. Jadi pemerintah tuh waktu itu belum full terlibat gitu ya? Iya, betul banget. Pemerintah tuh mulai terlibat pada saat Orde Baru. Nah, terus kalian tahu gak sih pada tahun 1967 itu akhirnya PKB itu diakui dengan resmi loh sebagai badan hukum dan dalam alam Kongres Nasional 1 PKBI di Jakarta. Nah, dijelasin juga kalau PKBI akan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah buat mengembangin dan memperluas program KB ini. Bahkan dengan dukungan dari pemerintah, klinik KB tumbuh dari hanya 116 di tahun 1967 menjadi 396 klinik
dalam 2 tahun berikutnya. Wah keren ya, bisa sampai 2 tahun. Dan pas tanggal 17 Oktober 1968 diputuskan membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau bisa disingkat jadi LKBN dengan status sebagai lembaga semi pemerintah. Terus pada tahun 1970 dibentuk yang namanya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN yang diketuai oleh Suharjo Suryaningrat. Nah, kemudian pada tahun 1972, lembaga ini diresmikan menjadi lembaga non-departemen yang kedudukannya langsung di bawah presiden. Wah keren juga ya. Berarti sekarang BKKBN itu dikenal dengan nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendubangga-kah atau udah beda? Ya betul banget. Nah sekarang tuh BKKBN itu dikenalnya sebagai nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan biasanya disingkat jadi Kemendubangga itu. Nah aku mau nanya juga nih, kan kami udah ada di Indonesia sejak 1950 kan? Nah kenapa baru berkembangnya tuh saat masa-masa Orde Baru? Kenapa ya? Waktu dulu aja. Nah ini nih yang perlu diketahui kalau KB itu benar ya guys, kalau udah ada sejak 1950. Tapi balik lagi dia tuh belum KB itu belum begitu terlihat pada saat 1950 itu, karena pada saat itu pemerintah tuh fokusnya tuh masih pakai politik dan ekonomi Indonesia pada saat itu, karena Indonesia pada saat itu juga tuh lagi ada di masa pasca kemerdekaan, jadi mereka tuh belum begitu belum begitu memfokuskan diri di keluarga berencana ini. Nah mereka baru memfokuskannya tuh baru-baru setelah Orde Baru itu gitu. Guys, kalian tahu nggak sih kalau KB itu sangat jaya pada masa presiden siapa? Ada yang mau nebak nggak? Bukannya Soeharto kan ya yang pas itu menjabat? Iya bener banget. Dan pada saat itu, jajaran departemen atau kementerian seperti dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, anggota TNI, dan bahkan juga tokoh agama ini sangat mendukung yang namanya program KB. Nah, gak cuma dukungan dari dalam negeri aja, tapi mereka ini juga dapat dukungan dana dari luar negeri dan Bank Dunia. Dan jumlahnya itu besar banget guys. Nah, terpaksa pada masa itu juga program KB ini tuh sangatlah berhasil. Jadinya program KB ini bisa sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Oh gitu. Dan kalian tahu nggak sih kalau pada masa Presiden Soeharto program KB ini itu dijadikan program prioritas nasional loh. KB termasuk dalam 8 program utama pembangunan sehingga seluruh kementerian dan lembaga negara wajib mendukung karena statusnya prioritas nasional. Dan anggaran, tenaga ahli dan sarana langsung difokuskan. Ini membuat pelaksanaan program KB sangat terencana dan terkoordinasi. Tadi ada yang sempat bilang ya kalau KB itu sampai ngelibatin TNI dan polisi. Serem gitu sih, gimana sih ceritanya kok bisa ngelibatin pihak-pihak itu? Betul tuh, jadi tahun 1970 sampai 1980 adanya polisi dan TNI dalam pelaksanaan KB massal malah buat programnya tuh terkesan represif dan kurang demokratis nih. Terus pada waktu ini penyelenggaraan program KB nasional dikenal dengan nama Management for the People. Pelaksanaan program ini terlalu sentralistis dan bersifat top down, yang artinya pemerintah tuh kayak lebih banyak melakukan inisiatif dan partisipasi masyarakat yang menjadi itu sangat rendah. Nah, dan sekarang program KB itu berubah menjadi suatu kalimat yang berbunyi Management with the People. Nah, partisipasi masyarakat ini jadi lebih tinggi. Contohnya unsur pemaksaan itu dikurangi dan masyarakat dibebaskan untuk memilih jenis kontrasepsi yang hendak digunakan. Terus kalian tau gak sih effort pemerintah nih buat nyebarin program KB ini dengan banyak cara loh. Kalian tau gak apa aja? Apa tuh coba? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Gimana dong itu? Pertama nih, pemerintah nyebarin slogan KB kayak tulisannya tuh demi kesehatan Anda jalankan keluarga berencana. Asik. Soalnya tuh kan di Indonesia tuh terlalu banyak ya yang punya anak, tapi kan kayak ya keluarganya tuh untuk mencari Belum pekerjaan, stabil, iya ya, benar-benar belum stabil. mencari pekerjaan tuh susah gitu. Nah terus ada lagi, hidup tanpa KB berarti hidup tanpa masa depan. Oh my God. Kayak ada anak ada rezeki itu Iya, nggak sih? benar banget. benar. Dan yang terakhir nih yang paling dikenal banyak orang tuh
2 anak cukup, laki-laki dan Dan perempuan. perempuan. Kan kayak sepasang Yes, gitu. yes. Iya. Oh, tahu. Tapi juga ada lagunya juga nggak sih? Iya tuh gimana tuh? Yang bunyinya kayak keluarga berencana sudah waktunya jangan diragukan lagi. Tahu deh itu. iya. Pernah dengar. Iya, pernah dengar. Nah, iya bener banget tuh Jess. Jadi, setauku tuh pas itu ada Mars Keluarga Berencana yang diciptakan oleh komponis Mustard Embun. Banyak juga ya cara pemerintah dalam melakukan promosi KB ini. Yang pertama ada lagu, ada slogan, ada poster, dan ada iklan di televisi, film, bahkan wayang dan dongeng tuh juga sebagai penyuluhan langsung. Berarti banyak ya mereka tuh cara penyebarannya. Banget. Guys, lewat mata uang tuh juga loh, bahkan sampai mata uang logam. Se-effort itu guys. Wow. Jadi, dulu itu ada uang logam pecahan 500, seri khusus yang mulai beredar pada tahun 1974. Di salah satu sisi uang logam tersebut, ada lambang KB, yaitu satu keluarga saling bergandengan tangan yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, yang mengapit seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Terus, gambar keluarga itu dilingkari rangkaian padi dan kapas, dengan dipertemukan oleh huruf-huruf KB di bagian atas. Keseluruhan gambar dilingkari dengan tulisan keluarga berencana menuju kesejahteraan rakyat. Wah, berarti itu so effort itu ya ternyata. Nah, itu kan cara promosinya. Kalau kebijakan KB itu sendiri gimana ya? Nah, pada waktu itu nih ya, pemerintah nyediain pelayanan KB gratis dan murah. Jadi kayak ya supaya masyarakat yang mau tuh ya pemerintah ya sediain KB gratis dengan kayak murah. bener. Nah, terutama buat yang masyarakat dengan ekonomi yang rendah gitu. Dan itu tuh dilakuin untuk ningkatin partisipasi masyarakat buat ikut KB itu gitu. Dan gratis itu mencakup berbagai jenis alat kontrasepsi yang disediain melalui program-program pemerintah. Nah, terutama ada ya satu tuh itu melalui Puskesmas dan Posyandu supaya mempermudah masyarakat buat KB itu gitu. Jujur menggiurkan banget sih tawaran dari pemerintah ya. Kamu mau KB nantinya nih? Ya, nantinya kita pikir-pikir dulu. Oh ya, oke. Benar. Aku tuh pernah dengar juga kalau KB pada saat itu menjadi program unggulan dan gak hanya dalam negeri aja yang ini program bagus tapi juga negara asing, dan ini menjadi program yang sangat diprioritaskan sampai sekarang. Kenapa masih ada KB dan itu gak bisa lepas dari kita? Betul sekali. Jadi guys, bisa dikatakan kalau program KB dan Orde Baru ini telah mencapai target, yaitu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%. Namun pada 1996 menurun drastis sebesar 1,6%. Nah, 1,6 ini mungkin kecil tapi itu besar banget guys. Wah, berarti program KB ini keren banget ya guys. Setuju nggak nih? Banget. Nah, saking kerennya program KB ini, program KB ini ternyata sempat diakui oleh dunia internasional. Wow. Dan dibuktikan juga dengan apa? Mereka memperoleh penghargaan, yakni United Nations atau yang dikenal dengan UN Population Award oleh UNFPA pada tahun 1989. Nah, terus keren juga ya itu ya. Iya lah, jelas lah. Nah, bisa nggak sih Indonesia tuh dapat penghargaan? Apa tuh? Ya, yang tadi kamu ngomong. Spill tipis-tipis tuh. Nah, karena penghargaan itu banyak negara tuh jadi kayak berkembang yang menjadikan Indonesia tuh kayak sebagai modal utama untuk model untuk membangun program KB nasional. Bangga sih kita jadi Iya inspirasi kan? buat dunia luar. Iya, makanya itu terus Indonesia tuh punya gerakan keluarga Indonesia berencana yang paling kuat dan paling sukses di dunia. Jadi kayak semua dunia tuh kalah, cuma negara kita. Gila, bangga gak sih? Iya, Tenang juga ya Indonesia. cuma negara kita doang yang kayak berhasil adain KB program ini tuh kayak the best banget lah pokoknya The gitu. best. Best. Dan jumlahnya tuh kayak wah nggak main-main, beda sama negara-negara lain. Jadi kayak
negara kita tuh dijadiin model buat supaya negara-negara lain tuh ikut sama kita gitu. Wah, berarti tuh program KB ini berarti tuh memiliki dampak yang positif dibanding program-program Orde Baru yang lainnya. Nah, yuk teman-teman sebelum mengakhiri podcast ini, mari kita simpulkan tentang keunggulan dari program KB ini. Oke, jadi pertama-tama adanya dukungan dari pemerintah yang kuat membuat program KB itu menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Bahkan KB itu kayak termasuk dalam 8 program prioritas pembangunan. Jadi KB ini tuh dijalankan langsung di bawah kendali Presiden melalui BKKBN. Sehingga seluruh pejabat daerah seperti gubernur, kayak bupati, camat, wajib menyukseskan program KB dan diberi target pengendalian penduduk. Iya benar sih. Terus nggak cuma satu aja nih, yang kedua itu jangkauan pelayanan KB tidak hanya dilaksanakan di perkotaan. Jadi kayak KB tuh nggak cuma kita jumpai di kota-kota aja, nggak kayak Jakarta gitu, nggak. KB tuh sekarang udah ada di desa-desa, perkampungan yang kayak iya udah ada bahkan mereka tuh, dan itu tuh dibentuk yang udah ada kayak di posyandu yang mungkin di pelosok-pelosok, terus habis itu puskesmas dan bidan yang emang ada di daerah itu gitu. Jadi kayak mereka tuh udah pasti melayani yang namanya pemasangan alat KB itu supaya mempermudah kan. Yes. Nah, ketiga, kampanye sosialisasi KB ini memiliki kampanye yang sangat kreatif dan juga masif yang menggunakan berbagai media seperti yang tadi disebutin kayak slogan, lagu, poster, iklan, film, bahkan mata uang. Nah, pendekatan ini membuat pesan KB mudah diterima masyarakat dari berbagai kalangan. Yang keempat, pelayanan KB jadi lebih murah dan terjangkau bagi semua orang. Pemerintah memberikan alat kontrasepsi secara gratis atau dengan bersubsidi, sehingga nggak ada tuh yang namanya untuk menolak program KB ini. Hal ini tuh mendorong partisipasi masyarakat jadi meningkat pesat ke atas, terutama di kalangan menengah dan ke bawah. Nah, kelima guys, program KB ini membuahkan hasil nyata berupa penurunan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Menurut data dari sumber yang terpercaya, pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia itu meningkat sebesar 2,6% dan pada 1996 menurun drastis sebesar 1,6%. Nah, hal ini tentu akan mengurangi beban ekonomi negara dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan juga kesejahteraan keluarga juga meningkat. Nah, yang terakhir, keberhasilan program ini tuh diakui oleh PBB dan lembaga internasional lainnya. Nah, jadinya tuh sebagai salah satu program yang paling sukses di Indonesia pada masanya. Nah, kemudian keberhasilan KB ini itu menjadikan contoh bagi negara berkembang lainnya yang ada di dunia. Bahkan Indonesia juga mendapatkan penghargaan dari PBB pada tahun 1989. Wow, keren. Kita boleh tepuk tangan dulu. Podcast kita yang pembahasannya tuh kayak gak chill gitu loh, tapi kita membawanya dengan chill, bener banget. Nah, mungkin gitu aja podcast dari kita berenam, dan semoga bisa mengedukasi teman-teman yang nonton video ini. Dan gimana tanggapan kamu tentang keluarga berencana ini? Bye-bye. Bye-bye. Bye guys.